ابتغاء الله ورحمته ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. ونخص بذكر الله مصنف هذا الكتاب أصوله وفروعه وأهل سلسلته ومرده ومشايخه ومن انتسب إليه يوم القيامة. ونخص بذكر الله روح حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله. جعل محبته سببا لمحبته وتفضيله. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan masih di pasal yang keempat tentang kewajiban menerima nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelaskan tentang hadis ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Nasihat yaitu sebuah kehendak akan adanya kebaikan dari orang yang diberikan nasihat. Maka nasihat itu merupakan, agama itu merupakan nasihat bagi kita untuk Allah, untuk kitabnya Allah, untuk utusannya Allah, untuk imamnya kaum muslimin, dan juga untuk orang umumnya kaum muslimin. Kemarin kita sudah kaji bersama tentang nasihat kepada Nabi. Nasihat agama kepada kita untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kita membenarkan daripada kenabian Nabi Muhammad, mencurahkan ketaatan dari apa yang beliau perintahkan dan juga apa yang beliau larang, menolong daripada perjuangan beliau dan juga menjaga kehormatan beliau baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dengan kita mempelajarinya, menyebarkannya, dan juga kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Wa amman nashu li a'immatil muslimin fa ta'atuhum fil haqqi. Kemudian nasihat untuk para imamnya kaum muslimin, pimpinannya kaum muslimin. Fata'atuhum, ya ini ketaatan kepada mereka para imam fil haqqi, di dalam urusan perkara yang hak. Jadi kita wajib taat kepada
imamnya kaum muslimin. Siapa imamnya kaum muslimin? Ya dilihat dari level yang paling rendah. Jadi di lingkungan kita ini imamnya kaum muslimin itu siapa? Ya. Itu yang harus kita taati. Nanti di Tembesi ini siapa? Imamnya kaum muslimin. Imam dalam hal ini adalah orang yang memiliki kepemimpinan, memiliki tanggung jawab untuk bagaimana kemaslahatan umat Islam, yaitu mereka para asatid, para dai, para guru ngaji, imam masjid dan yang lain sebagainya, baik yang terstruktur di pemerintahan seperti kantor urusan agama, Kementerian Agama atau yang lain. Jadi orang-orang yang mengurusi daripada dakwahnya umat Islam. Jadi kita itu wajib untuk mentaatinya fil haqqi, di dalam kebaikan. Selama orang itu menyeru kepada kebaikan, maka kita hukumnya wajib untuk taat. Lah kebaikan ini seperti apa? Kebaikan ini bisa jadi apa yang dia sampaikan, bisa jadi bagaimana cara dia menyampaikan. Karena perkara yang hak tidak menjadi hak ketika disampaikan dengan cara yang tidak hak. Ya. Perkara yang hak itu akhirnya menjadi tidak baik ketika disampaikan dengan cara yang tidak baik. Wa ma'unatuhum, nasihat untuk kita kepada imamnya kaum muslimin adalah menolong mereka. Menolong mereka dalam hal apa? Fihi, di dalam urusan hak. Jadi menolong mereka untuk melakukan yang hak. Jadi ketika mereka berdakwah, kita topang, kita bantu. Ketika mereka mengurusi hajatnya kaum muslimin, kita bantu. Ya, ma'unah, memberikan pertolongan, mencurahkan pertolongan kepada mereka di dalam melakukan hal yang hak, di dalam mendakwahkan hal yang hak, di dalam menjaga perkara-perkara yang hak. Wa amruhum bihi, dan juga kita minta kepada mereka di dalam perkara yang hak, memberikan tugas, memberikan permintaan-permintaan kita kepada mereka untuk senantiasa istiqomah di dalam yang hak. Wa tadhkiruhum, ya, dan juga mengingatkan kepada mereka iyahu, dari perkara yang hak itu, ala ahsani wajhin, atas bentuk yang paling bagus. Artinya apa? Kalau kita melihat mereka kurang baik, melenceng, ya, keluar dari relnya, maka kita wajib untuk mengingatkan ala ahsani wajhin, dengan cara yang terbaik. Jadi mengingatkan itu banyak caranya, menegur itu banyak caranya. Maka kita harus memilih yang paling baik di antara yang baik. Jadi kalau ada kalimat yang paling baik, bandingannya adalah yang baik. Jadi yang paling baik di antara yang baik. Artinya kalau bisa dengan musyawarah, kenapa kita menegur di media sosial? Ini satu contoh, ya. Karena sekarang ini kadang-kadang ditarik semua di media sosial. Kita mengingatkan orang melalui media sosial, ya. Atau contoh, ini contoh, kajian subuh materinya kurang pas, atau menurut kita salah,
benar-benar salah, gitu ya. Jadi kita negur itu enggak di majelis itu tidak. Nanti pulang ambil HP, meskipun enggak nyebut objeknya, enggak nyebut subjeknya. Pagi ini sebenarnya niatnya ingin sesuatu yang baik, tapi justru kita dicekokin hal-hal yang tidak semestinya. Nah ini, ya kadang-kadang kita melakukan seperti itu. Jadi kita menegur mereka wajib, ya kalau Pak Imam satu misal melakukan kesalahan, wajib untuk kita menegur. Justru kalau kita nggak negur, itu kita ikut kena imbasnya. Tapi ingat, menegur itu ada tata caranya, ala ahsani wajhin, ya, atas cara yang paling bagus di antara cara yang lain. Wa tambihuhum ala ma ghafalu anhu, dan juga memperingatkan. Tazkir itu mengingatkan ketika lupa, kemudian tambih itu memberikan peringatan, mengingatkan dengan nada memberikan peringatan yang agak keras. Pokoknya kalau sampean nggak bisa seperti ini, hati-hati, tambih. Ya, ada penekanan. Kita juga wajib menekankan, mengingatkan kepada mereka ala ma ghafalu anhu, atas apa yang mereka lupa dari perkara yang hak itu. Jadi sudah tidak lagi, termasuk caranya juga tidak hak, apalagi ya yang disampaikan juga tidak hak, perilakunya tidak hak. Lah hak ini batasannya apa? Hak ini batasannya adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi saat itu hadasnya adalah syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan umumnya. Karena hak itu haknya Allah. Tetapi kalau adat, ini haknya manusia. Menutup aurat itu haknya Allah. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat orang-orang yang diberikan amanah bagi kemaslahatan umat Islam melakukan ataupun membelot lupa daripada yang hak itu, maka kita wajib untuk menegur. Tidak kalah pentingnya wa kutima anhum min umuril muslimin, ya. Wa kutima anhum, dan juga kita wajib wa kutima, dan disimpan anhum dari mereka, imamnya kaum muslimin, min umuril muslimin, yaitu berupa urusan-urusannya umat Islam, disimpan. Jadi kalau kita mengetahui mereka tidak transparan, ya, kita juga harus mengingatkan. Mereka itu bersikap yang tidak semestinya. Wa tarkul khuruj alaihim, ya, wa tarkul khuruji alaihim, kita meninggalkan keluar alaihim, atas mereka. Artinya kita tidak boleh mengambil sikap apatis sehingga tidak mau lagi kepada mereka, tidak mau lagi mendengar nasihat mereka, tidak mau lagi mendengar ajakan kebaikan mereka. Jadi khuruj, keluar dari barisan, keluar dari jamaah, keluar dari lingkungan itu. Akhirnya apa? Apa yang disampaikan a'immatul muslimin tidak lagi diindahkan, karena kita merasa bukan bagian mereka, karena kita bukan merasa orang yang harus mengikuti ajakan mereka. Akhirnya apa? Mengabaikan
yang disampaikan hak ataupun tidak, pokoknya tidak ada urusan. Ini namanya keluar dari jamaah, dan ini sangat dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang keluar dari jamaah. Jamaah itu apa? Jamaah itu sekumpulan orang dengan tujuan yang sama di bawah komando pemimpin. Makanya sholat bersama namanya sholat berjamaah. Jadi kita sholat tujuannya sama, sholat subuh, ya, tujuannya sama, dan harus taat kepada imamnya. Imamnya rukuk ya rukuk, imamnya sujud ikut sujud, gitu ya. Termasuk imamnya kunut ikut kunut, ya. Semestinya seperti itu. Karena apa? Makmum itu wajib ikut imam. Kok kita keluar dari barisan, konteksnya sholat berjamaah, wah aku nggak senang dengan imamnya, pulang. Ini nggak dapat manfaat sedikit pun, meskipun dia pindah sholat ke masjid yang lebih besar, ya, nggak ada manfaat sedikit pun. Sholat di sana nggak enak karena nggak suka dengan imamnya, ya. Ini hati-hati. Kemudian milih masjid yang lain, maka hakikatnya dia tidak sedang menuju kepada kebaikan, tetapi justru semakin dekat dengan murkanya Allah dan Rasulnya. Jadi selama pelaksanaan ibadah di masjid di bawah imam tersebut itu tidak menyalahi aturan syariat, maka kita tidak boleh untuk keluar dari barisan. Sebenarnya nggak wajib juga, ya. Kita boleh sholat dimanapun, dengan catatan di dalam hati tidak ada rasa di sana nggak enak, di sini saja, ya. Kalau urusannya dengan fasilitas beda, di sana enak, ada AC-nya. Kalau di situ nggak ada AC-nya, boleh, ya. Tapi kalau urusannya menyentuh langsung kepada kejamaahan, ini tidak boleh, ya. Sholat di sana nggak enak, di sana nggak pakai kunut, sama di sini aja. Ini termasuk keluar dari barisan. Saya mau sholat di sana, kenapa? Di sana kunut, di dekat rumah nggak kunut, ya. Jadi kunut itu perkara sunnah. Jangan sampai gara-gara perkara sunnah umat Islam terpecah belah. Uang dilakukan boleh, nggak dilakukan juga tidak apa-apa. Itu perkara sunnah. Jadi kita mengingatkan jangan sampai keluar dari mereka. Wa tadribin nas, dan juga manas-manasi, memprovokasi orang lain, ya. Kita juga tidak boleh memprovokasi orang lain untuk juga keluar dari barisan. Ya. Wa ifsadi qulubihim alaihim, dan juga merusak hati-hati manusia alaihim atas mereka. Jadi kita memprovokasi, mengintimidasi atau mempengaruhi orang lain untuk mengambil sikap yang sama dengan kita, yaitu apa? Keluar dari barisan, antipati dengan pemimpin tersebut, ya. Ini hati-hati. Maka orang yang selamat adalah orang yang salim, hatinya bersih dan tidak mudah terprovokasi. Ya, ini. Jadi kewajiban kita untuk taat kepada imamnya kaum muslimin, ya. Taat di dalam perkara yang hak. Taat itu artinya apa yang diajak kita ikuti, selama ajakannya itu kepada yang hak. Kita juga harus menolong mereka di dalam melakukan hal yang hak tersebut, ya. Kita juga sekali-kali boleh minta kepada mereka, oh kok belum ini dilakukan, kita minta, gitu. Kemudian juga
ada ruang bagi kita untuk mengingatkan kepada mereka. Ya, tapi ingat, mengingatkan kepada siapapun ya itu ala ahsani wajhin, dengan cara yang terbaik di antara yang baik. Bagaimana Islam mengajarkan? Wasyawirhum fil amr. Ya, musyawarah. Jadi jangan negur di belakang, jangan mengingatkan di belakang, apalagi dengan nada-nada menggunjing, membicarakan kekurangan. Ya, ini enggak ada faedah. Ya. Kita tujuannya ingin menyelamatkan orang, tetapi hakikatnya justru merusak orang. Karena nanti arahnya bisa jadi kita akan keluar dari barisan, naasnya lagi orang lain ikut kita karena terprovokasi, ya, hatinya merasa dipanas-panasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nashu li ammatil muslimin. Kemudian nasihat untuk umat Islam secara umum. Ya. Umat Islam secara umum. Bagaimana? Karena kita hakikatnya sesama umat Islam itu punya kewajiban untuk saling nasihat menasehati. Ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Irsaduhum, ya, nasihat untuk umat Islam itu apa? Irsaduhum, menunjukkan kepada mereka ila masalihihim, kepada kemaslahatan mereka. Contohnya apa? Ngajak ngaji, ya, ngajak rukun, ngajak silaturahim, ngajak gotong royong. Ini juga kita mengajak kepada mereka, menunjukkan ini loh kebaikan. Ya. Jadi itu wajib. Jadi kewajiban ngajak ngaji itu bukan kewajibannya ustaz, bukan kewajibannya semata-mata pengurus masjid, tetapi kewajiban bersama. Ya. Coba seandainya pengajian yang ada ini semua kita saling mengajak. Ya, kita saling mengajak. Yang di rumah kita ajak, yang sedang ngopi kita ajak. Nanti di antara yang ngopi juga mengajak yang lain. Waktunya sholat, ayo kita sholat berjamaah. Ya. Jadi nasihat kita kepada mereka umat Islam itu adalah menunjukkan kepada mereka akan adanya kebaikan bagi mereka, sholat berjamaah, taklim, gitu ya, dan yang lain sebagainya. Wa ma'unatuhum fi amri dinihim wa dunyahum bil qawli wal fi'li. Ya, dan juga menolong mereka fi amri dinihim, di dalam urusan agama mereka, wa dunyahum, dan juga dunia mereka. Jadi kita juga wajib untuk menolong tetangga kita, ya, lingkungan kita. Apalagi kita lingkungan perumahan 100% Islam. Jadi kita ini 100% muslim, maka kewajiban kita lebih ditekankan untuk apa? Untuk menunjukkan, saling menunjukkan kemaslahatan bagi kita. Dan juga untuk saling menolong di dalam urusan perilaku keagamaan dan juga dunia. Ya, wajib. Karena umat Islam itu satu dengan yang lain itu seperti saudara. Ya. Umat Islam itu satu dengan yang lain itu seperti saudara. Layaknya saudara seperti apa? Kita punya adik, adiknya jatuh ke sandung, maka abangnya menolong. Abangnya sakit, maka adiknya mendampingi. Ya. Pokoknya kakak adik seperti saudara. Maka saudara itu identik dengan kasih sayang, saudara itu identik dengan kebersamaan, saudara itu identik dengan hal-hal yang baik. Nah, kalau umat Islam, ya, tidak bisa diidentikan dengan itu,
maka pasti ada yang salah. Ya, pasti ada yang salah. Yang salah siapa? Bukan siapa-siapa, tetapi cara kita memahami. Ya, cara kita di dalam memahami dan berusaha untuk mengamalkan. Itu yang ada masalah. Jadi kita wajib menolong mereka bil qauli wal fi'li, wajib dengan ucapan, wajib juga dengan perbuatan. Ya. Ada kalanya kita menolong mereka dengan ucapan-ucapan kita. Ada kalanya kita menolong mereka dengan perbuatan. Ya. Tentunya masih dalam perkara yang hak. Dengan ucapan bagaimana? Ya mengingatkan, mengajak, menegur. Ya, tapi ingat caranya adalah dengan yang baik. Wa tambihu ghafilihim, mengingatkan kepada mereka daripada kelalaian mereka. Wa tambihu ghafilihim, mengingatkan yang lalai dari mereka. Jadi di lingkungan kita ini ada orang yang lalai. Contoh, ya, contoh ini, semoga tidak ada. Di lingkungan kita ini ada orang yang suka mabuk. Maka kita wajib untuk mengingatkan. Contoh, di lingkungan ini ada orang yang tidak pernah sholat atau tidak mau sholat, dan kita tahu, maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Ya, tapi ingat caranya dengan cara yang terbaik. Karena dakwah itu tuntutannya harus dengan cara yang baik. Ya. Kok salah dakwah sambil menyalah-nyalahkan, ini malah tidak baik. Jadi dakwah itu harus dengan cara yang baik. Tapi ingat, hakikatnya bukan kita yang memberikan petunjuk kepada mereka. Wa tabsiru jahilihim, ya, menunjukkan orang jahil dari mereka. Jadi kalau orang bodoh kita tunjukkan, kita beritahu. Ada orang sholatnya enggak benar, kita kasih tahu. Ada orang wudunya enggak benar, kita kasih tahu. Cuman kadang-kadang, ya, zaman akhir ini urusan ibadah diingatkan itu kadang-kadang malah tidak terima. Ya, kadang-kadang. Warabti mutajihim, dan jika kita memberi hajat-hajat kebutuhan mereka. Jadi kita melihat orang itu butuh apa. Kalau kita bisa kasih, kita kasih. Kalau kita nggak bisa kasih, sementara hajat itu mendesak, maka kita cari orang untuk bisa ngasih. Maka kalau di sini ada SPZ, itu aset bagi kita. Karena kalau ada anak yang tidak bisa bayar biaya sekolah dan kita tahu, sementara kita nggak bisa ngasih, nggak bisa bantu, sampaikan kepada SPZ. Nanti SPZ yang akan mengcover. Jadi kalau ada orang nggak bisa makan tetangga kita di lingkungan kita ini, tapi kita juga nggak bisa ngasih, uang kita juga kurang, maka kita informasikan kepada orang kaya yang ada di lingkungan kita. Pak, mohon maaf Pak, ya, mungkin Bapak bisa membantu. Sebenarnya saya ingin bantu Pak, cuman saya juga terbatas. Jadi tetangga samping rumah saya itu Pak, ya, itu mereka kalau makan sehari sekali. Mungkin Bapak bisa membantu mereka. Ya, insya Allah dengan cara seperti ini akan terjadi amal kebaikan. Karena hakikatnya kita wajib untuk juga mencukupi kebutuhan mereka. Tapi kalau memang nggak bisa, ya gimana? Maka setiap kita punya hajat, setiap kita berusaha untuk membantu hajat orang lain, maka prinsipnya adalah apa yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Wa satru auratihim, menutup aurat mereka, menutup aib-aib kekurangan mereka. Mereka punya kekurangan, kita tutupi, jangan diumbar. Ya.
Tetangga kita ada masalah dengan istrinya, kita bicarakan ketika sedang ngopi. Wah, semalam heboh. Kenapa? Wah, luar biasa. Ya. Tetangga saya sampai bentak-bentak istrinya. Ngomongnya begini. Padahal kalau teman duduk ngopi kita tuh enggak kita ceritain, dia tidak ngerti. Akhirnya jadi ngerti. Jadi kita wajib menutupi aurat mereka, aib mereka. Wadaf'ul madari anhum, dan juga kita juga wajib untuk menolak datangnya bahaya dari mereka. Wajal bil manafi' ilaihim, dan juga mendatangkan manfaat bagi mereka. Jadi apa yang bisa membahayakan mereka itu kita cegah. Apa yang bisa mendatangkan manfaat bagi mereka itu kita datangkan. Ya. Ini kita secara personal ataupun secara kelembagaan. Ya. Maka kalau kemarin dari pengurus RW itu nutup gerbang arah Tembesi. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menolak datangnya bahaya, mendatangkan manfaat. Ya, karena memang sedang ada musim seperti ini, sedang ada kondisi seperti ini. Dan itu boleh-boleh saja. Ya. Termasuk bagaimana kita mengatur interaksi kita ya di sosial kemasyarakatan ini dengan prinsip untuk kita mendatangkan manfaat kepada orang lain, menolak datangnya bahaya bagi orang lain. Ya. Ini kewajiban kita kepada umat Islam. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah kuatkan silaturahim kita, ukhuwah kita semua, dan Allah senantiasa menjaga daripada kemaslahatan kaum muslimin khususnya di lingkungan kita ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.